Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Bu Kiki. Perkenalkan nama saya Nicholas Anantapak Bahan dengan NIM akhir 058 dari kelompok 7 TIA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kami terkait materi sustainable supply chain dan menghubungkannya dengan usaha yang ditugaskan pada kelompok kami yaitu usaha di Salmaca. Di sini kami menerapkan sustainable supply chain menjadi tiga aspek dan membagi menjadi tiga aspek yaitu people, planet, dan profit. Di masing-masing aspek ini ada beberapa langkah-langkah yang dapat kami terapkan. Untuk aspek people, langkah pertama yang kami terapkan adalah fair sourcing bahan baku makanan dari produsen lokal untuk mengurangi jejak karbon logistik dan mendukung sustainability usaha lokal. Eh, yang dimaksud dengan karbon logistik sini adalah jejak karbon yang mungkin dihasilkan jika kita membeli bahan baku yang berasal dari luar negeri. Karena di situ ada tambahan jejak karbon yang dihasilkan jika kita membeli produk dari luar negeri, seperti misalnya mereka harus melewati menggunakan transportasi misalnya pesawat ataupun kapal yang artinya ada jejak karbon tambahan dibandingkan dengan kita membeli produk lokal di mana pasti jejak karbonnya lebih sedikit. Yang kedua ada edukasi pelanggan terkait sustainability dan habit nyata yang bisa diterapkan. Salah satu contoh yang bisa kami berikan itu mendukung atau mendorong pelanggan-pelanggan kami untuk membawa wadah sendiri ketika kami membeli risol matcha. Yang ketiga adalah penerapan K3 selama proses produksi sepanjang supply chain dan food safety untuk konsumen. Lalu aspek kedua adalah planet. Langkah pertama yang akan kami terapkan itu adalah circular economy melalui kemasan ramah lingkungan dan recycle atau repurpose limbah produksi makanan sehingga tidak ada limbah yang berlebihan ataupun limbah-limbah ini dapat kami olah lagi agar menjadi nilai tambah untuk supply chain kami. Lalu yang kedua adalah kami akan menggunakan green logistics melalui penggunaan kendaraan ramah lingkungan yaitu berbahan bakar EV atau biofuel dan penentuan rute pengiriman yang efisien. Yang ketiga adalah environmentally sustainable sourcing bahan baku berdasarkan sertifikasi percaya. Di sini berarti kami akan mengambil bahan baku yang memang secara proses sourcing ya dari bahan baku itu sendiri itu sudah sertifikasi terpercaya dan mereka tidak melewati eh, proses-proses yang ilegal maupun yang tidak sesuai. Lalu yang terakhir langkah terakhir adalah meminimalisir food dan food dan energy waste yang tidak diperlukan sepanjang supply chain. Aspek ketiga adalah profit. Dan langkah pertama yang kami terapkan adalah investasi terhadap teknologi dan sistem ramah lingkungan untuk keperluan proses produksi, logistik, dan penjualan. Salah satu contoh yang bisa kami berikan sini adalah eh, investasi terhadap penggunaan energi listrik ramah lingkungan seperti panel surya dan semacamnya dalam proses produksi kami. Lalu yang kedua adalah membuat produk baru dari hasil sampingan produksi. Jadi ketika kami mungkin selama proses produksi di soal macam mungkin ada eh, hasil sampingan yang pada awalnya tidak bisa kami gunakan. Di sini kami akan upcycling lagi untuk menjadi produk baru agar bisa kami gunakan untuk menambah revenue dan juga menjadi salah satu cara untuk menjaga sustainability dalam supply chain kami. Dan yang ketiga adalah manajemen risiko untuk pemasok bahan baku supplier agar supply chain tetap berjalan meski ada kendala di luar. Di sini kami akan melakukan manajemen dengan baik, manajemen risiko agar ketika ada sesuatu yang terjadi pada bahan baku, pemasok bahan baku atau supplier kami tetap bisa menjalankan bisnis kami dengan baik tanpa terkendala dan mengganggu usaha kami sendiri. Sekian dari presentasi saya, sekian dari analisis dan diskusi kami terhadap materi ini. Sekian dan terima kasih.